Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom, haleluya. Berapa banyak siap untuk memuji-muji Tuhan? Katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Yuk kita sama-sama akan memulai ibadah sore ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat-sangat baik. Biar sukacitamu malam hari ini Tuhan memenuhi setiap kami. Dan biar sukacitamu yang mengaliri setiap hati kami Tuhan, memberikan kami semua kekuatan dan pengharapan yang baru. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Katakan sukacita. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Sukacita gantikan segala duka. Sukacita. Sukacita karena Kau telah bebaskanku. Sukacita Yesus memberiku kemenangan. Dan hatiku menari, hatiku bersuka. Katakan aku bersorak. Dan mulutku bersorak, katakan ya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Katakan sorak. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Katakan sukacita. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Sukacita gantikan segala dukaku. Sukacita karena Kau telah bebaskanku. Sukacita Yesus memberiku Katakan kakiku menari. dan kakiku menari, hatiku bersuka, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Sorak haleluya, sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, sorak haleluya.
Berapa banyak terima sukacita? Cinta gantikan segala. Katakan sukacita. Sukacita karena kau telah bebaskanku. Siapa yang beri kemenangan? Yesus memberiku kemenangan. Katakan. Dan kakiku menari, hatiku bersuka, aku bersorak, dan mulutku bersorak, besarkan Dia. Mari lambaikan tangan kita. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya, selamanya. Yang sepakat sorak. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya, selamanya. Sekali lagi sorak. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya, selamanya. Katakan selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus kita. Dia Allah yang melepaskan kita dari kutuk dan membebaskan setiap kita yang sepakat. Katakan amin. Yeay. Mari sama-sama sorak-sorai buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sorakan, kata kau raja, engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan kau raja, engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu. Engkau raja, engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Katakan kau raja, engkaulah raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu
yang membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Siapa percaya kita ini lebih dari pemenang, katakan amin. Saudara katakan sesudah saya ya, katakan. Kita lebih dari pemenang. 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 Katakan kita ini lebih. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Selamat, haleluya. Segala pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibar dalam pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan bangkit, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Oh, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan saudara duduk kembali. Mari sama-sama kita buka hati kita lebih lagi buat Tuhan. Malam ini inginkan Tuhan lebih dari apapun. Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, Kau selalu membuat kami kagum Tuhan. Terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah
lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk mencari penyembah. Katakan, aku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada. Katakan, aku ini ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Bolehkah saudara buka mata sebentar? Kalau kita ada di tempat ini, bukan karena kita yang ajaib, tapi karena kasihnya yang ajaib buat kita. Yang sepakat katakan amin. Berapa banyak di sini telah pernah mengalami diberi Tuhan kasih yang ajaib berupa kesempatan kedua. Saudara pernah dapat kesempatan kedua? Dulu saya jatuh, Tuhan angkat, kasih kesempatan lagi. Dulu harusnya saya ini udah gak terpakai, tapi saya dapat kesempatan lagi. Tuhan kasih saya kesempatan kedua. Termasuk saya, saudara, kalau hari ini saya berdiri, saya berkata, itu karena Tuhan kasih saya kesempatan kedua. Ini bukan kesempatan pertama yang saya gunakan dengan baik. Saya telah menyia-nyiakan yang baik. Tapi kasihnya terlalu ajaib buat saya. Dan Tuhan itu bersedia memberi kesempatan kedua. Berapa banyak saudara, hari ini saudara ada, saudara datang, saudara mau berkata terima kasih buat kesempatan kedua yang Tuhan kasih sekali lagi. Malam ini Tuhan bilang, jangan lihat apapun, lihat kasih Tuhan yang ajaib. Lihat kasih Tuhan yang ajaib. Sambil kita nyembah, jangan pikir apapun yang lain. Lihat saja kasih Tuhan yang ajaib. Dia mengasihi kita, memberi kita kesempatan kedua, mengangkat kita. Dia tahu siapa kita, dia tetap mau terima kita apa adanya. Dia sangat ajaib buat kita. Yang sepakat katakan amin. Bolehkah sambil kita bangkit berdiri saudara? Katakan, karena semua yang baik itu berasal daripadamu Tuhan. Karena Semua yang baik. bolehkah jemaat aja dalam hidup jemaat? Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang, katakan karena semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidup, semua itu karyamu Tuhan. Itulah karyamu, kesempatan yang, katakan karena semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu. Itulah karyamu, kau beri kesempatan. Katakan karena semua yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupmu. Itulah, oh itu karenamu Tuhan, kau beri kesempatan yang baik. Karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah, itu karyamu Tuhan, kau beri kesempatan
aku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku katakan segenap hati, lihat kasih-Nya yang ajaib. Tuhan, yang aku kenal belum apa-apa Tuhan. Aku mau lebih dalam, like never before. Tiada seperti belum pernah sebelumnya Tuhan. Aku ingin mengenal-Mu Tuhan. Oh Tuhan, aku rindu mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lengkap dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berarti. Ku ada, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, aku mau mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin, sungguh ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berarti. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk, katakan ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Mari angkat tangan kita, penyembah-Mu, sembah, ralaba, ini ralamo, kiara makasih, kiara makasih. Kau yang kami inginkan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau yang aku ingini Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Hanya Engkau, lebih dalam mengenal-Mu Tuhan. Tenggelamkan dalam kasih-Mu. Sebab kasih-Mu ajaib, kasih-Mu ajaib. Katakan, Tuhan, aku ingin mengenal kasih-Mu Tuhan. Mengenal-Mu, mengenal kasih-Mu Tuhan. Shebaralamo, rebagase, dialamo, yabarebaralabaralabaralaba. Shebagaralaba. Menyembah adalah artinya pakai kata-kata kita yang keluar dari hati kita. Pakai nada kita yang keluar semau kita, sebisa kita. Tapi dengan satu saja tujuannya. Semua kata-kata dan semua nada cuma buat satu, yaitu buat Yesus saja. Malam ini saya ingin ajak, mari kita akan buka tangan kita. Sembah dengan pelan-pelan sebisa saudara. Sambil berkata, Tuhan, aku ini ingin mengenal-Mu. Aku ini ingin mengenal kasih-Mu Tuhan. Mari sambil buka tangan saudara-saudara sendiri sembah. Shebakaraba, sembah dengan kasih kepada Tuhan. Sembah dengan hati yang mencintai Tuhan. Kata-kata saudara, nada saudara. Shebaraba kasih. Kami rindu mengasihi-Mu lebih. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Shebaraba kasih.
worship you, I worship you. Sebab kasih-Mu yang begitu ajaib Tuhan, sebab kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam ini kami semua sepakat mencari Tuhan. Gereja-Mu mencari Engkau sekali lagi Tuhan Yesus. Tunjukkan wajah-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tunjukkan wajah-Mu pada setiap kami Tuhan. Wajah-Mu lah yang kami perlu, Engkau lah yang kami butuh ya Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Malam hari ini kami minta Tuhan, biar kasih-Mu yang melawat dan menjamah kami, membangkitkan, menerobosi setiap kami malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiaralamu. Terima kasih Tuhan. Show me your face, Lord. Show me your face. Tunjukkan wajah-Mu kepada kami ya Tuhan. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. Tegakkan kakiku supaya aku bisa berdiri di tempat kudus-Mu. Tunjukkan. Show me your face, Lord. Kuasa dan anugerah-Mu, your power and grace. I could make it to the end if I could just see your face. Aku ini bisa bertahan sampai akhir kalau aku memandang-Mu Tuhan. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Kuasa dan anugerah-Mu, your power and grace. I could make it to the end if I could just see your face. Tunjukkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Show me your face. Show me your face, Lord. Show me your face. Then gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your ways, Lord, your power and grace. I could make it to the end if I could just see your face. Lagu ini diambil dari kitab Keluaran waktu Musa ketemu dengan Tuhan. Waktu Musa naik ke atas gunung dan Musa punya satu permintaan. Musa tahu bahwa tugasnya buat dia terlalu berat. Apa yang dia hadapi hari itu dia tidak bisa hadapi sendiri. Lalu dia punya permintaan, Tuhan, show me your face. Tunjukkan wajah-Mu kepadaku Tuhan. Dan Tuhan melewati Musa dengan segala kegemilangannya. Firman Tuhan berkata, sampai-sampai firman Tuhan itu bilang, Musa tuh kalau ketemu Tuhan, itu berhadapan muka.
gantian orang yang gak tahan ketemu Musa. Masalahnya gak bisa bertahan lagi. Semua yang lain gak bisa bertahan lagi. Karena ada seorang yang selalu ketemu Tuhan. Hari ini saudara punya hadapi apa di dalam hidup saudara? Mungkin kau berkata bahwa Tuhan ini terlalu berat bagiku, ini terlalu besar. Saya kasih tahu saudara, mari kita sama-sama tiru resepnya Musa. Katakan, Tuhan, show me your face. Tunjukkan wajahmu kepadaku. I could make it to the end. Aku bisa sampai akhir. Hanya kalau aku ini tiap hari, tiap waktu bisa memandang Engkau. Berapa banyak ini jadi doa saudara? Show me your face, show me your face. Kalau ini adalah doa kita, mari sambil tutup mata, sambil angkat tangan kita. Katakan, show me your face Lord. Show me your face. Show me your face. Then gird up my leg that I might stand in this holy place. Supaya aku ini bisa berdiri menghadap Engkau Tuhan. Show me your face Lord. Your power and grace. I could make it to the end. If I could just see your face. Katakan, show me your face Lord. Show me your face Lord. Show me your face. Then gird up my leg that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Show me your face, Lord. Your power and grace. I could make it. Katakan, if I could just see your face, if I could just see your face. Sekali lagi, Tuhan, show me your face, Lord. Show me, Lord, your face, Lord. Show me, Tuhan, kami rindu memandang-Mu, memandang wajah-Mu. Then gird up my legs, that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I could make it to the end if I could just see your face. Katakan, I could make it to the end. I could make it to the end if I could just see your face. I could make it to the end. Aku bisa sampai akhir. I could make it to, hanya kalau aku memandang-Mu Tuhan. If I could just see your face. Shebaralaba, rabagaralaba. Shebaralaba. Shebaralabaralabaralaba. Shebaralabaralabaralaba. Mari masing-masing berkata, Tuhan, tunjukkan wajah-Mu padaku Tuhan. Hari ini saudara bisa ngalami apapun, menghadapi apapun. Tapi mari sama-sama minta, Tuhan, aku minta tunjukkan wajah-Mu padaku Tuhan. Biar kami boleh memandang Engkau sekali lagi Tuhan. Biar kami boleh mengalami Engkau sekali lagi Tuhan. Shebaralamu ya remaya.
kami perlu, sebab Engkau yang kami inginkan Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih, ya Lamo ya Ba, terima kasih, ya Lamo, ya Ba, Lama Shera Lama Lama Tuhan, gerejamu membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih ya Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Haleluya, Hosana bagi anak domba. Haleluya, Hosana bagi Raja Yesus Kristus, Tuhan pokok pujian, segala puji hormat bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Agus. Hosana bagi anak domba. Haleluya. Hosana bagi Raja Yesus Kristus, Tuhan pokok pujian, segala puji hormat bagi Dia. Haleluya, Hosana bagi anak domba. Haleluya, Hosana bagi Raja Yesus Kristus, Tuhan pokok pujian, segala puji hormat bagi Dia. Segala puji hormat, segala puji hormat bagi Dia. Segala puji hormat bagi Dia. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan pada sore malam hari ini Tuhan.
Biarlah pujian ini boleh memberkati Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini boleh menjadi dupa yang harum Tuhan. Sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Hadirat Tuhan terus melawat setiap kami. Juga melawat setiap hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat, pewahyuan. Biar apa yang hamba sampaikan boleh sesuai dengan seturut dengan rencana-Mu. Karena rencana-Mu itu indah dalam hidup kami. Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih, Engkau juga berkati buat setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar firman Tuhan. Kuasai hati pikiran, buka setiap bejana hatinya, biar firman yang hamba sampaikan boleh termeterai di dalam hati kami untuk melakukan setiap firman-firman-Mu. Sehingga firman ini menjadi firman yang hidup dan firman yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau yang terus berbicara buat kami. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Ya, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan baca di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dua Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 6. Latar belakang dari ayat ini, ya, pada waktu Paulus menulis surat ke Timotius ini, ya, Paulus hidup di dalam penjara, dalam keadaan berada di penjara. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kalau saudara lihat namanya Kaisar Nero itu orang yang paling kejam. Kaisar terkejam. Ya kan? Di mana waktu Kaisar Nero memerintah di Roma, kekristenan itu ditekan, dihambat supaya kristenan ini tidak berkembang. Ya, banyak ya orang-orang Kristen ditangkap, saudara. Ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Setelah di dalam penjara dilepaskan, dimasukkan di dalam arena, saudara. Setelah masuk di dalam arena, dia diperhadapkan dengan harimau yang lapar. Akhirnya apa? Harimau ini menerkam ya orang-orang yang percaya. Ya, bahkan anak-anak pun ada yang diterkam. Ya, karena harimau ini kenyang, ada yang kenyang karena makan manusia, karena makan anak-anak Tuhan. Akhirnya yang selamat dari terkaman harimau ini dia dibawa, saudara. Orang yang selamat dari terkaman harimau ini dibawa di padang jerami, tumpuan jerami yang kering. Ya, waktu ada di tumpuan jerami yang kering itu dia diikat dekat jerami itu, dibakar hidup-hidup. Ada yang disalibkan. Inilah kekejaman Kaisar Nero. Kalau saya punya anjing yang ganas seperti pitbull, saya kasih nama Nero, saudara. Melihat kekejamannya seperti itu. Ya, saya itu sebetulnya pengen punya anjing itu bukan anjing yang besar-besar itu, saudara. Tapi anak-anak tidak setuju, saudara. Ya, saya juga mau belajar, ya, sore hari ini dari latar belakang itu. Melihat latar belakang daripada pelayanan Paulus
Paulus melihat bahwa saatnya ini sudah akan selesai. Ya, kematiannya sudah dekat, saudara. Makanya Rasul Paulus ini menulis pesan kepada Timotius. Ayat yang 1 Timotius 2 ayat yang 1 dikatakan, sebab itu hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Paulus memberikan pesan kepada Timotius, kuatlah. Karena apa? Kasih karunia yang menguatkan kamu sekalipun di depan ya ada ancaman. Ya, banyak orang Kristen ditangkap, nggak usah takut. Karena apa? Paulus sebentar lagi waktunya sudah sangat dekat. Dia menyediakan kematian sudah dekat. Dia memberikan tongkat estafet pelayanannya kepada Timotius. Makanya Timotius dimotivasi supaya tetap kuat. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Karena Timotius ini bukan orang punya tipe seperti Paulus. Timotius ini ada seorang yang pemalu. Ya, dia ada seorang yang pemalu. Dibandingkan dengan Paulus itu berbeda jauh. Ya, makanya Rasul teruslah ya kuat karena kasih karunia memberikan kekuatan buat kamu untuk melanjutkan pelayananku. Ya. Ya, itu pesan yang sangat penting buat Timotius. Ya, untuk supaya apa? Timotius ini kuat menghadapi kejadian yang akan datang, kejadian yang akan dilakukan ya di dalam pelayanannya. Ya, kita mau belajar daripada firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita melihat juga bahwa di dalam, kita akan baca di Matius 5 ayat 41. Ya. Dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tuhan Yesus mengasih perumpamaan ini, dia melihat kejadian bahwa waktu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma, prajurit-prajurit yang mendapati ketemu dengan orang Israel disuruh membawa beban ke suatu tempat dengan jarak sekitar 1 mil. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu disuruh prajurit untuk membawa 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Tuhan ini yang memampukan, memberikan kekuatan. Tuhan yang berjalan di belakangmu, Tuhan yang berjalan bersamamu. Tuhan ini yang memberi kamu kemampuan untuk terus berjalan. Ya, ini kita melihat bagaimana kasih karunia ini membuat Timotius ini memberikan dimotivasi supaya tetap bangkit, tetap kuat. Ya, kita mau belajar bagaimana kasih karunia ini diberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Ya, kita melihat contoh Petrus. Petrus ini waktu bersama Tuhan pernah menyangkal 3 kali. Pernah menyangkal 3 kali. Ya, tapi waktu akhir hidupnya dia begitu tegar dan kuat. Diberikan kasih karunia Tuhan, kemampuan untuk menghadapi hukuman mati oleh Kaisar Nero. Ya. Akhirnya apa? Dia dengan siap, dengan keberanian, dengan tegar hati, siap disalib dengan posisi terbalik. Jangan samakan aku dengan guruku kepada Allahku. Aku akan mau disalib dengan posisi terbalik. Ya, inilah kesungguhan kasih karunia yang memampukan Petrus untuk menghadapi akhir pertandingan, akhir kehidupannya. Demikian juga Paulus tahun 60-an mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Kita melihat begitu orang-orang yang luar biasa mati. Tapi kita melihat kejadian yang luar biasa. Bagaimana Petrus ini mengajarkan kepada Timotius, untuk kamu ini supaya kuat. Kamu ini belajarlah. Seperti ayat dikatakan ada 3 hal, yaitu sebagai punya karakter seperti seorang prajurit. Milikilah karakter seperti seorang prajurit. Milikilah karakter seorang olahragawan. Milikilah karakter seorang petani. Ada 3 hal yang penting, yaitu memiliki pesan, yaitu katakan untuk kita kuat harus kita memiliki
karakter seorang yang prajurit. Ya, seperti kita melihat bahwa di ramalan-ramalan mengatakan bahwa tahun ini sudah akan terjadi kegelapan, resesi global. Ya, kita mau melihat bahwa di dalam keadaan situasi yang demikian kita harus kuat, saudara. Kuat apa? Seperti kita memiliki seorang prajurit. Ya, dikatakan seorang yang prajurit sedang berperang di medan peperangan harus fokus untuk menghadapi musuh. Waktu prajurit sedang berperang, saudara, dia tidak memikirkan kepentingannya diri sendiri, tapi dia fokusnya ini menghadapi musuh, dibunuh lawan atau membunuh lawan, saudara. Artinya apa? Dia fokus kepada musuh yang ada di depan. Demikian juga kita lihat keadaannya demikian, fokus untuk mengalahkan musuh. Dan musuh yang terbesar dalam hidup kita yaitu apa? Diri kita sendiri. Musuh terbesar, monster terbesar adalah diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk memiliki penguasaan diri, untuk mengendalikan diri, keinginan, hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri. Kita harus belajar berjuang untuk menguasai kedagingan kita, untuk mengalahkan segala hawa nafsu yang ada di diri kita, yaitu kepentingan diri sendiri. Ya, salah satu, ya ini kalau kita melihat resesi global ini terjadi apa enggak, itu kita harus belajar untuk bersiap-siap. Enggak terjadi, puji Tuhan. Jadi pun kita sudah siap, saudara. Ya, kita mau belajar bagaimana untuk untuk cara yang terpenting untuk menanggulangi resesi, yaitu adalah meminimalisir pengeluaran dan hutang. Ini yang terpenting. Meminimalisir pengeluaran dan hutang. Kalau dari kita mungkin ekonomi mapan, tabungan di bank banyak, itu enggak masalah. Tapi bagi yang ekonominya sedang masalah ekonomi, kita mau belajar untuk hidup hemat. Hidup hemat, ya hidup hemat itu banyak hal, saudara, seperti makan hemat. Kalau di Blora ini makan hemat banyak, saudara. Ya seperti saya pernah ya coba itu nasi pecel dengan kerupuk itu cuma 5.000, saudara. Sore itu nasi kucing, saudara. Ya bukan nasi makan, nasi kucing itu 3.000 sama tahu 5.000. Ya. Malamnya nasi bakar 5.000, 15.000, saudara. Itu makanan yang murah, saudara. Tapi kita juga makan bukan asupan seperti itu aja, saudara. Tapi kita juga perlu makanan yang bergizi yang lebih, saudara. Ya kadang-kala lah kita makan di resto kurma gitu sekali tempo, enggak masalah ya Bapak Ibu ya. Ya jangan sego pecel terus, saudara. Ya kita belajar bagaimana kita ini untuk meminimalisir pengeluaran. Ya. Meminimalisir pengeluaran itu banyak terjadi. Kita harus, kalau saya percaya Bapak Ibu yang tahu pengeluaran apa yang perlu dipangkas, pengeluaran apa yang perlu dikurangi. Ya kalau sekarang itu zamannya zaman online, saudara. Kita bisa belanja, enggak perlu di mall, di online itu bisa. Ya banyak ibu-ibu itu melihat, ya mungkin sepatu, tas itu bisa, saudara. Belanja sebentar dikirim, banyak bisa terjadi. Tapi kita mau belajar untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak penting dikurangi. Yang kedua yaitu meminimalisir hutang. Ya kita sebagai orang percaya kita juga belajar, saudara. Kalau mungkin ada dikatakan kita harus punya penguasaan diri. Menguasai diri dari apa? Iri hati, keinginan, kepentingan diri sendiri, hawa nafsu. Kalau mungkin tetangga kita punya mobil baru atau motor baru, kita mulai iri hati, saudara. Iri hati, kita enggak mampu, diupayakan dengan berbagai cara, mungkin dengan kredit. Ini yang akan memperjerat kita, saudara. Jangan, kalau kita sudah berhutang, jangan ditambah hutang. Diperkecil kalau bisa dilunasi, saudara. Karena apa, saudara? Kalau ini terjadi benar-benar resesi, saudara, akan terjadi inflasi. Ya, untuk meredam inflasi itu perlu namanya menaikkan bunga supaya apa? Uang yang beredar di masyarakat berkurang, banyak orang yang menabung sehingga apa? Inflasi akan menurun. Ya, kita belajar untuk meminimalisir ya keuangan kita, pengeluaran kita supaya kita ini bisa
menanggulangi segala sesuatu kalau kemungkinan ini terjadi. Ini perlu kita berjaga-jaga, saudara. Ya, kita berjaga-jaga, ya. Tetapi kita harus berjuang untuk mengalahkan keinginan tadi, saudara. Iri hati tadi, kita harus berjuang. Keinginan daging, keinginan mata itu banyak, saudara. Saudara mungkin lebih tahu, ya. Itu perlu dikuasai. Jangan kita membeli sesuatu yang tidak penting. Ya, kita harus bijaksana dalam mengelola keuangan. Harus punya penguasaan diri. Kita harus berpadanan dengan apa yang ada pada kita miliki. Tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Ya, kita harus tidak perlu membandingkan orang lain punya ini biarinlah, punya itu biarin. Dia rumahnya bagus biarin, saudara. Jangan membandingkan kita dengan orang lain. Jangan memaksakan diri merubah gaya hidup supaya dihargai orang, saudara. Jangan kadang-kadang kita ini merubah gaya hidup, pola hidup supaya orang melihat, wah itu hebat ya. Nggak usah perlu gitu ya. Kita mau belajar sebagai prajurit untuk berjuang mengalahkan kedagingan kita. Ini penting, saudara, untuk kita ini supaya menjadi orang-orang yang kuat. Ya, kita juga melihat lagi di dalam seorang prajurit itu yang pertama mengalahkan dirinya sendiri. Yang kedua, seorang prajurit itu punya semangat juang. Punya semangat juang untuk terus maju atau inovatif. Ya. Jangan malas ya, dan berputus asa saat menghadapi masalah, mungkin PHK. Aku di PHK cari lamaran kerja, gak diterima orang, wis diam di rumah aja. Jangan, saudara, kita harus berusaha berdoa pada Tuhan. Supaya Tuhan membukakan jalan-jalan yang baru. Tuhan membukakan ide-ide yang baru. Supaya kita ini diberikan kepekaan Tuhan. Supaya kita ini dimampukan Tuhan. Diberikan peluang yang terbaik. Satu saat, saudara, satu contoh, saudara. Ada pabrik yang enggak terlalu besar, cukupan lah ya. Dia itu waktu sudah beroperasi, tiba-tiba terjadi peperangan. Waktu terjadi peperangan, pabriknya ini semuanya habis, porak-poranda. Tinggal dapur dan botol-botol kosong, saudara. Waktu setelah peperangan selesai, sudah aman, pemilik perusahaan datang ke pabriknya. Dia melihat lokasi, dia melihat kok cuma hanya gudang, hanya dapur dan botol-botol kosong, juga tomat-tomat liar. Karena apa? Waktu sebelum terjadi peperangan ini tukang masaknya sering membuang biji tomat itu di sembarangan, dibuang di mana-mana sehingga banyak tumbuhan tomat-tomat liar, juga ada tomatnya. Waktu pemiliknya itu datang itu dia berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, apa yang harus aku kerjakan. Dia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia pada Tuhan dia diberikan hikmat. Buat tomat-tomat ini menjadi saus, saudara. Akhirnya apa? Dia dengan botol-botol yang kosong dicuci, bersih. Tomat-tomat itu dimulai dijadikan saus tomat. Karena botolnya enggak banyak, saudara, dia jual hanya ke tetangga gitu. Habis, saudara. Dia mulai beli botol-botol. Akhirnya semakin lama semakin banyak, semakin berkembang. Sehingga akhirnya apa? Menjadi perusahaan saus tomat terbesar, saudara. Itulah Tuhan memberikan ide-ide yang baru. Ide-ide yang luar biasa. Kita jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Hadapi segala sesuatu dengan Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan jalan. Contoh lagi, saudara. Saudara ingat negara Ethiopia. Kalau saudara lihat negara Ethiopia itu adalah negara termiskin. Negara termiskin. Kalau saya waktu ingat itu membayangkan tuh seperti anak-anak kecil yang busung lapar, yang kurus-kurus. Itulah gambaran Ethiopia. Ya, terjadi kekeringan, bahkan waktu pemerintahan itu dia minta bantuan ke negara-negara maju, minta sumbangan, ya diberikan bantuan dari luar negeri itu enggak sedikit. Kalau negara maju memberi sumbangan pasti jumlahnya itu jutaan dolar, saudara. Itu dihitung itu sudah miliar lebih, saudara. Itu negara-negara kalau nyumbang itu banyak.
Bahkan Indonesia, zaman pemerintahan Pak Soeharto waktu swasembada pangan, dia itu menyumbang beras ke Ethiopia itu jutaan ton, saudara. Tapi waktu dia menyumbang ke Ethiopia, negara tetap miskin, saudara. Tetap miskin, enggak tambah maju, ya tetap begitu sumbangannya, uangnya habis, ya melarat lagi, menjadi negara termiskin. Suatu saat waktu terjadi pemerintahan, ganti pemerintahan, ya dia mulai diberikan hikmat, ya diberikan hikmat bagaimana caranya merubah tanah-tanah yang kering ini menjadi tanah-tanah yang subur ya. Bagaimana ya? Akhirnya apa? Dia datang ke pemerintahan Israel, minta bantuan ahli-ahli pertanian, ya minta bantuan juga ahli-ahli militer juga peralatannya supaya dikirimkan supaya tanah-tanah yang kering, tanah-tanah yang tandus, padang gurun itu bisa dirubah. Akhirnya apa? Dikirimkanlah ahli-ahli pertanian, teknisi-teknisi, juga alat-alat pertanian yang canggih sehingga Ethiopia tahun 2010 berkembang dengan luar biasa. Waktu tahun 2010 tercatat Ethiopia ini menjadi negara ke-12 raksasa pertanian yang ke-12 di bawah Amerika Serikat. Indonesia memasuki peringkat 60, saudara. Ya, kita bayangkan Ethiopia negara yang termiskin itu bisa diubah Tuhan menjadi negara yang luar biasa. Itu karena apa? Kalau Tuhan berkenan dalam hidup saudara, Tuhan juga bisa merubah masalah saudara. Yang kering Tuhan bisa merubah tanah padang gurun menjadi taman Edennya Tuhan. Itulah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Itulah ahlinya Tuhan. Tuhan sanggup merubah padang gurun menjadi taman Edennya Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang inovatif. Cuma bagian kita mau berkembang apa enggak, saudara. Ya, ini yang kedua, yaitu karakter seorang prajurit. Yang kedua, ya, karakter seorang olahragawan. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya. Seorang olahragawan bisa menjadi juara itu dibutuhkan latihan yang baik, ya, teratur, rutin, sungguh-sungguh, ya, supaya menjadi atlet yang berprestasi, atlet yang berjuang. Contoh seperti gambar ya dilihat, yaitu atlet olahraga binaragawan, saudara. Ya, atlet olahraga binaragawan kalau saudara bisa lihat bisa membayangkan bodinya itu bagus ya, itu ada, saudara. Ini kalau seperti itu saya tadi berbincang dengan Israel. Bodi seperti itu enggak sembarangan bodi, itu juara dunia, saudara. Juara dunia binaragawan ya. Kalau binaragawan biasa ya tubuhnya tidak seperti itu. Tapi kita mau belajar daripada seorang olahragawan. Seorang olahragawan seperti binaraga itu dia bisa terbentuk otot-otot, jangan dihapus dulu ya tadi binaragawan tadi ya. Itu bisa membentuk otot-otot yang bagus ya, ini besar, ini semua. Itu bukan terus tumbuh seperti itu, tapi perlu latihan, saudara. Fitness, mengangkat beban-beban yang berat. Semakin banyak beban berat, itu semakin terbentuk otot. Ya, ototnya semakin berkembang dengan baik. Ya, demikian juga dengan hal kerohanian. Semakin berat masalah kita, semakin membuat otot rohani kita, iman kita itu semakin kuat, saudara. Makanya kalau saudara sedang menghadapi masalah, jangan lari, hadapi. Sehingga membuat iman saudara dan saya kuat. Saya berdiri sini bukan iman saya kuat, enggak, saudara, juga terus belajar. Beberapa waktu lalu waktu hambanya Sony Salucu datang ke sini, dia mendoakan saya, dia katakan, banyak hal yang kamu pikirkan. Benar, saudara, saya itu masalah saya juga banyak, saudara. Tapi dia katakan, tapi aku akan menguraikan, Tuhan akan menguraikan masalahmu satu persatu. Saya percaya Tuhan, dan tahun 2023 ini bulan 4, saudara, ada sesuatu yang besar terlepas dalam hidup saya tuh. Tuhan sedang menguraikan masalah saya satu persatu. Saya amin, saya percaya, saudara.
Dan itu terjadi, tidak semua, tapi satu persatu Tuhan mulai lepaskan. Ya kita mau belajar, kalau Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, itu sedang melatih iman kita untuk kita ini semakin kuat. Semakin kita ini menjadi iman yang kuat. Ya kita mau, saya waktu masih kuliah saudara, saya punya angan-angan punya bodi, tapi tidak seperti itu terlalu besar saudara. Ya ada agak besar, berotot sedikit lah. Waktu saya masih kuliah itu, saya sempat latihan fitness, kalau mungkin yang ada orang Malang di Kalosa, saudara. Mungkin yang di Malang pernah itu di Kalosa, itu tidak terlalu mahal, murah saudara latihannya. Saya latihan sampai 6 bulan saudara. Begitu latihan sampai 6 bulan saudara, saya tanya pelatihnya, instrukturnya, loh Mas ini kok saya sudah latihan 6 bulan kok nggak berkembang ya? Oh kalau berkembang ini harus ada nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin yang mendukung supaya bodimu bisa bertumbuh. Ya. Harganya berapa disebutkan? Wah Mas, wong aku anak kos-kosan ya gak mampu beli vitaminnya. Akhirnya saya teruskan saudara, sehingga badan tetap kurus kerempeng seperti saat ini. Ya, kita mau belajar ya bahwa untuk menjadi kita iman yang kuat itu perlu nutrisi saudara. Vitamin-vitamin yaitu apa? Firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, saudara. Seperti kalau kita baca di Yosua 1 ayat 8, saudara. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang di garis merah besar itu yang penting saudara. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab. Jangan engkau lupa. Karena kebiasaan aktivitas kita sehingga kita ini seringkali lupa saudara. Baca firman Tuhan kita abaikan karena kesibukan masalah. Juga ya terkadang Facebook, ya YouTube, berita-berita dari YouTube, Google, ya juga yang lainnya membuat kita ini nggak suka saudara, lebih suka itu. Waktu kita bangun pagi bukan buka itu tapi buka berita-berita di Facebook, di YouTube, di Instagram, kita baca itu semua saudara, kita lihat. Ya. Sehingga kita ini terkadang seringkali lupanya, banyak lupanya. Ya. Padahal itu penting saudara. Itu penting untuk membuat apa? Kita ini semakin kuat. Seperti ada nutrisi, vitamin, kekuatan, firman yang menguatkan kita saudara. Slide kita akan berikutnya yaitu Satu Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, latihan badani itu terbatas gunanya, saudara. Bukannya enggak berguna, saudara. Berguna, saudara. Ya, latihan badani berguna, saudara. Bermanfaat. Tapi kegunaannya terbatas, saudara. Terbatas sampai apa? Sampai kita hidup, saudara. Tapi ibadah itu tidak terbatas sampai kekal. Kalau saudara kejar itu kebanyakan kejar yang terbatas atau yang kekal saudara? Kekal ya, kita pasti kejar yang kekal. Tapi kebanyakan orang ngejar yang terbatas saudara. Ya, kalau kadang ada orang tidak bisa ibadah pagi, ditanyai kenapa? Saya olahraga dulu. Ya, saya tidak menghakimi saudara. Tapi kita mau belajar untuk kita ini kejar sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu ibadah yang bermanfaat dalam hidup kita. Terkadang waktu kemarin saya bicara dengan seseorang. Koh kamu olahraga apa? Saya enggak olahraga apa-apa di rumah aja. Gitu. Olahraga kok semakin tua. Banyak olahraga supaya sehat. Saya tersenyum aja. Nenek kamu olahraga apa? Saya beli alat fitness saudara.
sekitar 40 jutaan, saudara. Ya, dia beli. Kalau yang di ini China, bikinan China, tapi kalau bikinan Eropa bisa ratusan juta, dikatakan. Saya beli yang Cina aja. Ya, kalau kita sedang latihan badan yang terbatas saja kita sampai kejar buang uang yang banyak, saudara. Apalagi yang hobi bisa sampai ratusan juta, barang yang Eropa bisa ratusan juta. Ya, kadang-kala kita mengejar sesuatu yang terbatas, tapi kita lupa ada sesuatu yang lebih esensi, lebih penting, ya, beribadah di dalam segala hal. Ya, saya bukannya anti olahraga, enggak. Saya senang, saudara. Saya pernah jalan pagi bersama rekan-rekan kalau hari Sabtu, saudara. Tapi setelah saya minta diajak lagi hari ini, hari itu, saya ngomong dengan istri saya, "Nek kamu ngajak jalan terus, kapan kita doanya, saudara? Ya, kapan kita pujian doa pada Tuhan? Tidak ada waktu loh aku. Sore, saudara, sore itu saya pulang kerja kadang sampai jam 3, jam 4, sudah mau jalan-jalan, sudah capek dulu, saudara, sehingga tidak ada kesempatan untuk olahraga. Ya, sekalipun saya juga senang, saudara, tapi saya mau belajar untuk mengejar sesuatu yang tidak terbatas. Itu yang lebih penting. Daripada saya jalan pagi bisa tiap hari tapi meninggalkan Tuhan, gak doa, gak nyembah Tuhan. Saya gak apa-apalah, nanti kalau cari hari lagi ya, hari lain mungkin sore kalau bisa lah kita sempatkan. Ada keseimbangan antara olahraga jasmani juga rohani. Jasmani kita kuat, rohaninya kita kuat. Amin, saudara. Ya, kita inginnya seperti itu ya, jasmani kita kuat, rohani kita kuat. Ya, itu kerinduan setiap kita. Ya. Ya, berikutnya, saudara, bahwa kita dari hal yang ini, saudara, kita tahu bahwa di dalam menghadapi segala sesuatu itu harus punya iman yang kuat. Kita melihat contoh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang melakukan beberapa hal ini, saudara. Dia di dalam, sebelum dia ini mengikut Tuhan, Paulus ini dididik oleh imam besar namanya Gamaliel. Dia adalah ahli Taurat yang luar biasa. Paulus diajarkan kitab dari Kejadian sampai, ya, diajarkan semua, saudara. Diajari, belajar dengan tekun. Ya. Dia bahkan menghidupi firman Tuhan. Di dalam hidupnya dia itu menghidupi firman Tuhan. Bahkan di dalam Perjanjian Baru dia menulis firman Tuhan. Bagian dari kehidupannya, bagian di dalam pelayanan. Bukan itu aja, di dalam pelayanannya dia itu juga mengalami banyak penderitaan, aniaya, ya, karam kapal, disiksa, dipukul, didera, digigit ular, dipenjara dengan kaki terpasung. Tapi Paulus tetap menikmati, ya, pelayanan itu. Dikatakan bahwa mati bagi Kristus ada satu keuntungan. Aku tetap akan mengikut Kristus. Sekalipun penderitaan yang ku alami, aku tetap tidak akan menyangkal Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Mati adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, saudara. Ya, itu adalah pengakuan Kristus. Bagaimana dia ini punya iman yang kuat. Waktu dia sedang diperhadapkan di penjara bersama Silas. Waktu dia muji menyembah Tuhan. Ya, waktu Paulus muji menyembah Tuhan. Di Kisah Rasul, ya, ya, di Kisah Rasul dia berceritakan bahwa waktu dia muji menyembah Tuhan, waktu dia muji menyembah Tuhan, orang-orang penjara mendengar. Bahkan waktu dia muji menyembah Tuhan, ada gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara, pintu-pintu terbuka. Ya, itu ayatnya ya di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan pujian kepada Allah
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Inilah kita melihat kedahsyatan orang seperti Paulus, dia yang menghidupi firman Tuhan. Dia hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beban pelayanan yang ada, dia tidak kecewa dengan Tuhan. Waktu dia muji menyembah Tuhan, ada hadirat Allah yang luar biasa. Sendi-sendi penjara menjadi terbuka. Ya. Itu adalah keajaiban dari pujian penyembahan. Ya. Kita mau belajar bagaimana orang-orang di dalam Alkitab punya iman yang kuat. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Elisa adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, waktu air di sungai Kerit habis, dia disuruh ke janda Sarfat. Ya. Kalau ke seorang yang mungkin disuruh Tuhan ke orang yang kaya enggak, tapi disuruh janda Sarfat, seorang yang miskin. Bahkan dikatakan buli dan tepung di dalam tempayan ini hanya segenggam, setelah aku masak, aku dan anakku besok akan mati. Ya. Tapi Elisa diperhadapkan demikian, saudara. Elia katakan, buatkan aku roti bundar buatkan roti bundar, maka tempayan dan minyakmu tidak akan pernah habis sampai turun hujan. Elia manusia biasa, saudara dan saya, menghadapi masalah banyak hal, tetapi ada mujizat. Bahkan waktu dia sedang mengalahkan 450 nabi Baal, dia diancam oleh Isabel, dia baru diancam, saudara. Kalau dikejar itu enggak takut, baru diancam Isabel, dia sudah ketakutan melarikan diri, ya. Melarikan diri. Itu gambar apa? Seperti saudara dan saya, waktu kita sedang mengalami ketakutan, kita kadang-kala kalau enggak kuat melarikan diri, artinya melepaskan masalah, lepas dari masalah. Ya, kita mau belajar seperti Elia, manusia biasa seperti saudara, tapi dia punya iman yang kuat. Ya, dikatakan, saya punya statement yang bagus ya. Kalau iman kita ini kecil, maka kita lihat persoalan ini, segala persoalan jadi besar. Kalau iman kita besar, maka kita lihat segala persoalan jadi kecil. Kalau saudara pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, saudara? Atas atau bawah? Yang bawah ya. Ya, kalau kita harus yakin kalau iman kita besar, maka kita lihat segala persoalan jadi kecil. Tapi kita milih ini juga harus bayar harga, saudara. Harus bayar harga, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau bayar harga untuk kita ini menjadi kuat. Itu harus apa? Mengalami banyak hal seperti yang saya katakan tadi. Saudara mau, saudara? Amin, saudara. Ya, kita melihat ya di 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikian sampai ke-7. Ya, bujangnya disuruh Elia melihat ke awan. Ya, dilihat awan, enggak ada apa-apa. Sampai ke 2, 3, 4, 5, 6 tidak terjadi apa-apa. Akhirnya hari ke-7. Ya. Dikatakan ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ya. Elia punya pandangan mata iman yang jauh, ya, punya pandangan iman yang luar biasa, punya iman yang terlatih. Sekalipun itu iman dikatakan awan segenggaman tangan, tapi dia punya iman akan terjadi hujan dan hujan akan turun, saudara. Ya.
Ini Elia punya iman yang kuat. Contoh lagi saudara, di 2 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-15 ya. Waktu Raja Aram sedang berperang ingin menyerang bangsa Israel, saudara. Saya ceritakan aja dulu. Waktu Raja Aram ingin menyerang bangsa Israel, setiap strategi Raja Aram itu selalu bocor, saudara. Waktu mau menyerang Israel, bocor, saudara. Sehingga akhirnya apa? Raja Aram tanya, apakah ada orang dalam ya yang membocorkan ini ya? Sehingga setiap kita mau melakukan serangan kok selalu dihadang, selalu mengalami kegagalan. Tapi ada pegawainya yang bilang, ada nabi yang namanya Elisa, itu yang mengetahui rencana Tuhan. Waktu Tuhan berbicara di dalam kamar, bayangkan saudara, berbicara dalam kamar, Elia itu tahu apa yang direncanakan Raja Aram, saudara. Tahu, saudara. Itu adalah gambaran dia itu punya iman yang kuat, saudara. Punya iman yang kuat. Akhirnya apa? Raja Aram ini marah, saudara. Marah, tangkap Elisa, tangkap. Akhirnya apa? Dia menyuruh seluruh pasukan, banyak pasukan ya dengan kereta berkuda mengepung Dotan, ya tempat tinggal dari Elisa dan keluarganya. Dikepung, saudara. Dikepung. Kalau yang ngepung itu orang biasa, itu yang ngepung pasukan, saudara. Bayangkan Elisa itu siapa, saudara? Enggak punya pelatihan militer, enggak bisa, orang biasa, saudara. Dikepung dengan orang pasukan yang terlatih. Kalau saya melihat itu wis enggak seimbang. Tapi Elisa punya pandangan iman yang berbeda. Bujangnya juga punya pandangan iman yang berbeda. Saya bacakan ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apa yang kita perbuat. Waktu Elisa dikepung oleh pasukan Aram, bujangnya tahu ada pasukan yang mengelilingi, mengepung Elia. Dia takut, saudara. Dia khawatir. Dia bisa membayangkan kita ini siapa. Kita tidak bisa apa-apa, tidak punya senjata. Kita punya tangan kosong. Bagaimana menghadapi dia. Itu gambaran bujangnya, saudara. Bagaimana kita mengalahkan dia. Kita orangnya mungkin dengan karyawannya tidak sampai 100, saudara. Diperhadapkan dengan dikelilingi oleh pasukan yang begitu besar. Yang terlatih dengan kereta berkuda. Dengan peralatan yang luar biasa. Bujangnya takut, khawatir. Tapi Elisa jawabnya jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda kereta berapi di sekeliling Elisa. Ada pasukan Tuhan yang besar sedang mengelilingi Elisa. Akhirnya dibukakan Elisa, bujangnya melihat ada pasukan Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat yang melindungi Elisa. Itulah Elisa punya pandangan mata yang luar biasa. Ya demikian juga kita, kalau saat ini kita sedang dikepung dengan masalah, dikepung oleh segala sesuatu, jangan takut saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah buat saudara dan saya. Ya. Itulah yang kedua, yaitu seorang olahragawan yang membuat kita ini menjadi orang yang terlatih, orang supaya kita itu yang kuat. Yang ketiga, saudara, seorang petani. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani dalam menjalankan usahanya itu memiliki perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu panen. Ada proses awal dalam pemilihan bibit, pengolahan tanah, pemeliharaan, perawatan dari berbagai hama hingga
akhirnya menuai. Ada untuk hasil menunggu dalam hasil menuai. Di sini banyak petani-petani ya, mungkin lebih paham dari saya. Saya hanya baca. Melihat dari prosesnya ini panjang, butuh kerja keras di tengah terik matahari, ya, mengalami banyak proses yang enggak mudah, diserang hama tikus, ya, juga hama burung, ya, banyak hal terjadi untuk menjaga. Ada banyak proses. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita seringkali untuk menikmati janji Tuhan, kita terkadang membutuhkan proses. Proses di dalam menantikan janji Tuhan itu enggak mudah, saudara. Ya, kita harus sabar menantikan janji Tuhan yang kita hadapi dengan proses yang ada. Ya. Satu contoh, ya, F.B. Meyer memberikan ilustrasi yang luar biasa. Ia membeli sepotong besi seharga 35.000. Waktu besi itu ditempa jadi pisau menjadi seharga 100.000. Ketika ditempa lagi jadi silet menjadi 280.000. Ditempa jadi pisau menjadi 100.000, ditempa jadi silet menjadi 280.000, ditempa lagi menjadi jarum penunjuk jam tangan menjadi 2.500.000. Ya, dari setiap tempaan pembentukan terhadap besi tersebut akan meningkatkan nilai jual. Demikian juga di dalam proses pembentukan kita. Kita sedang dalam proses pembentukan. Ya, kita semakin dibentuk, semakin kita banyak mengalami pembentukan tempat ujian, maka karakter mulia yang ada di dalam diri kita akan semakin terbentuk. Saya ulangi, semakin kita banyak mengalami pembentukan tempaan ujian, maka karakter mulia yang ada di dalam diri kita akan semakin terbentuk. Ya. Saya teringat waktu saya menyampaikan firman, saya pernah sampaikan, ya, ada seorang penginjil. Ya, maaf saya ulangi lagi, waktu dalam menghadapi proses itu tidak mudah, saudara. Ada orang yang kuat, ada yang tidak kuat, saudara. Ya, kita melihat ada orang dalam menghadapi proses ini, wis gak usah Tuhan-Tuhanan. Contoh, saudara, Demas ini pernah melayani sama Paulus selama 5-7 tahun. Pernah dipenjara di Roma. Tapi beberapa waktu dia dibutuhkan oleh Paulus, Demas ini mengundurkan diri, lebih cinta kedagingan daripada melayani Tuhan. Ya, Demas ini meninggalkan pelayanannya untuk mengejar kedagingannya. Ya. Dan contoh lagi, saudara, ada seorang penginjil yang namanya David Flood, saudara. Waktu di dalam penginjilannya dia pergi ke Zaire bersama seorang anak yang masih berumur 2 tahun dengan istrinya. Dia pergi ke Zaire, desa di Afrika sana. Waktu dia datang ke sana, saudara, dia itu tidak diperizinkan oleh penduduk di sana. Karena nanti kalau dia masuk ke sana, takutnya ini dewa-dewanya marah, saudara. Akhirnya apa? Dia hidup di pinggiran kota, di daerah yang terpencil. Tidak ada orang yang boleh menemui dia, terisolasi. Waktu dia dalam pelayanannya sudah berjalan sampai 6 bulan. Hanya satu orang yang dilayani, anak kecil, saudara, anak kecil yang menjajakan telur buat David Flood untuk kehidupannya. David Flood sering beli dan menginjili seorang anak kecil ini, ya, anak yang masih kecil diinjili. Ya. Beberapa waktu kemudian, saudara, setelah 6 bulan dia itu ingin, karena melihat bahwa di tempat itu terisolasi, dia merasa bahwa keadaan ekonominya semakin buruk, gizinya semakin buruk, dia ingin meninggalkan. Waktu berjalan 6 bulan, tapi dia tetap bertahan. Pada satu saat akhirnya istrinya yang sedang hamil, saudara, istrinya sedang hamil, kena nyamuk malaria, saudara.
Sehingga dia itu kena sakit malaria dan dia ini karena terisolasi, tidak ada dokter yang merawat, dia mengobati seadanya dengan apa, mungkin dia berdoa, minta tumpang tangan buat Tuhan dalam kondisi hamil. Akhirnya waktu setelah berjalan, setelah dia melahirkan, anaknya sudah melahirkan setelah 6 hari, dia itu tetap melayani anak ini. Walaupun dalam kondisi sakit malaria, dia tetap menginjili anak kecil ini, saudara. Waktu setelah 6 hari setelah anaknya lahir, saudara, itu istrinya meninggal karena sakit malaria itu. Waktu istrinya meninggal, istrinya dimakamkan di dekat situ, saudara. Waktu di pemakaman istrinya, David menangis teriak dengan keras, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi? Aku sudah melayani Engkau loh Tuhan. Aku sudah tinggalkan pekerjaan, aku tinggalkan semua apa yang aku miliki untuk mengikuti Engkau Tuhan. Aku di daerah sini terpencil, tidak ada yang memberi aku apa-apa, terisolasi. Aku pun kalau melayani sia-sia Tuhan, hanya anak kecil. Kalau saya injili mungkin nggak ngerti. Dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan istri saya? Kenapa Tuhan izinkan mati? Sambil teriak-teriak, dia kecewa dengan Tuhan. Akhirnya apa? Dia pulang, saudara. Dia pulang dan anaknya yang masih umur kecil itu dititipkan oleh teman sepelayanannya yang pergi ke Zaire. Ditinggalkan, namanya Erikson, ditinggal. Waktu dia ditinggal, dia pulang ke Swedia. Dia mengalami kekecewaan, dia kerja di bagian importir. Dia kerja, waktu dia kerja setiap orang yang ketemui dia menceritakan masalahnya. Dia menceritakan kalau ada orang yang dikatakan diinjili, dibesuki. Gak Tuhan-Tuhanan, dia kecewa, marah sama Tuhan. Marah dengan Tuhan. Aku sudah melayani, kurang apa ya? Kenapa Tuhan ambil anakku? Ya. Dia dalam beberapa tahun dilanda kekecewaan yang sampai umur tua, saudara. Dia kecewa dengan Tuhan. Satu saat anak yang ditinggal namanya Aina itu kan ya sudah tumbuh besar. Dan dia diambil anak karena Eriksnya ini meninggal karena diracun oleh orang di sana. Akhirnya dititipkan orang dan dia pergi ke Amerika. Waktu dia di Amerika, dia sudah agak besar, dibawa ke Amerika, dia membaca selebaran Kristen, dia melihat ada seorang, waktu dia melihat brosur ada nama David Flood dan istrinya, dia pengen ke sana, saudara. Dia pengen ke sana. Satu saat waktu dia pengen dapat beasiswa, dia ingin pergi ke Swedia. Waktu dalam perjalanan ke Swedia di London, waktu dia sedang di London, dia ada KKR. Tanpa sengaja, saudara, tapi itu memang rencana Tuhan. Tanpa sengaja dia dipertemukan pembicara dari Afrika. Ya, dipertemukan dengan pembicara seorang Afrika yang namanya Ruhigita Ndagora. Ya, Ruhigita Ndagora bertemu dengan pembicara itu. Dia berkhotbah dengan luar biasa, dengan berapi-api. Ya, waktu dia tanya, kamu dari mana? Dari Zaire. Kamu kan, waktu dia berbincang-bincang dengan pembicara ini, kamu dari Zaire. Kamu kenal enggak namanya David Flood? Loh, itu dulu yang waktu aku masih kecil. Dia itu yang membimbing aku sampai bisa begini, itu ya David Flood. Aku bisa berkhotbah dengan luar biasa, bahkan jemaatku itu 110.000. Aku punya rumah sakit, aku punya pos penginjilan, aku punya sekolah Alkitab. Aku memimpin pendeta-pendeta di Kongo, itu aku yang memimpin. Itu bukan karena aku, itu karena jasa David Flood dan istrinya. Berbincang, dia berapi-api. Akhirnya, kamu ingat, lah kamu siapa? Kamu ingat enggak anak David Flood yang namanya Aina? Itu aku, kata. Wah, akhirnya apa? Dia memeluk anak itu. Dia memeluk dengan terharu, menangis, saudara. Menangis.
Aku bisa begini karena David Flut. Dia menangis, menyampaikan isi hatinya. Dari pertemuan itu dia ketemu dengan ayahnya. Dia menceritakan, waktu ketemu dengan ayahnya, dia cerita, waktu aku tinggalkan kamu, aku bukan karena aku tidak sayang kamu. Karena aku tinggalkan kamu, aku nggak punya dana. Aku itu waktu di Zaire itu dalam hidup kemiskinan, kurang gizi, tidak bisa membawa kamu pulang. Nggak ada dana, tak titipkan temanku. Aku tidak bisa merawat kamu, makanya aku tinggalkan. Tapi anaknya yang namanya Agita itu bercerita bahwa dia karena anaknya ini juga dapat suami seorang tokoh pergerak orang Kristen, ya, seorang Kristen. Dia diinjili, dia marah sudah. Waktu diinjili nama Tuhan itu marah sudah. Akhirnya dia bercerita, ngomong-ngomong dengan ayahnya, "Pah, kamu ngerti enggak yang namanya Rohita Ndagora? Aku tadi ketemu di London. Dia menginjili, dia ber-KKR di sana. Itu yang dilayani papa waktu kecil. Dia sekarang punya rumah sakit, dia punya 2 pos PI, dia punya sekolah Alkitab. Dia membawai banyak pendeta, dia punya 110 jemaat." Ayahnya yang kalau dengar Tuhan menjadi marah, dia mulai menangis. David Flut menangis. Waktu David Flut menangis, ada Roh Kudus yang turun. Ada Roh Kudus yang turun sehingga melawat David Flut. Ya, David Flut menangis dengan luar biasa. Roh Kudus yang menjamah David Flut sehingga David Flut ini mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia bertobat, menyesal. Dia katakan, "Aku merasa bahwa Allah yang aku sembah itu Allah yang dahsyat. Sekalipun pekerjaannya itu kecil, hanya seorang anak kecil, tapi Tuhan tetap setia. Aku terkadang enggak setia." Dia menangis, "Aku terkadang enggak setia. Aku meninggalkan Tuhan. Aku maki-maki Tuhan. Sekalipun aku dalam kondisi mabuk, dalam kondisi apapun." Dia katakan, Tuhan tetap setia akan janjinya. Ya, apa yang aku tabur itu tidak akan sia-sia. Kita melihat pengorbanan. Akhirnya David bertobat, melepaskan, dia ampun, dan akhirnya dia berapa tahun kemudian meninggal. Banyak penginjil-penginjil yang datang karena satu istrinya yang meninggal, Zaire boleh dimenangkan Tuhan. Ada satu orang yang mati untuk Tuhan sehingga Zaire ini bangkit bagi Tuhan. Ya, kita melihat waktu kita sedang mengalami proses dalam Tuhan itu enggak mudah, saudara. Ada orang yang kecewa, ada yang meninggalkan Tuhan. Tapi ada orang yang kuat, tambah kuat juga ada, saudara. Contoh Musa, saudara. Ya. Musa itu adalah orang yang kuat, saudara. Ya. Musa waktu dia mengalami proses padang gurun itu selama 40 tahun. Dia mengalami proses dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia tidak menggerutu, tidak kecewa pada Tuhan. Karena Musa dalam 40 tahun mengalami proses padang gurun, dia mendapatkan tongkat kuasa Allah di tangannya. Karena kesetiaannya. Yusuf yang mengalami proses pembentukan 13 tahun, keluar dengan cincin meterai di tangannya. Saya yakin juga Bapak Ibu, waktu kita mau bertahan mengalami proses kehidupan, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami lompatan mujizat kuasa Allah di tangannya. Amin, saudara. Jangan takut mengalami proses, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, mungkin doa kita enggak dijawab Tuhan, alami dengan sungguh. Saya pernah, saudara, ini saya alami, saudara. Kalau enggak salah 13-14 tahun yang lalu. Saya ini sudah aktif, sudah pelayanan di mana-mana. Waktu saya sedang berkhotbah di Kuwu, saudara, saya diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat. Saya kok melayani Tuhan berat ya. Kok masalah ini yang terakhir ini sangat berat. Bahkan saya dengan istri saya rundingan. Ayo dilepaskan nih pelayanan kita ya kepada Tuhan.
diakennya diserahno Pak Gembala waktu Pak Budiono masih hidup 13 tahun, enggak 14 tahun. Kalau saat ini Pak Budiono meninggalkan kita hampir 10 tahun ya. Saya 13-14 tahun sudah rundingan dengan istri saya. Aku sudah melayani Tuhan gak kuat, aku mau tak lepaskan, tak kembalikan pada Tuhan. Aku mau fokus menyelesaikan masalah saya. Tapi setelah saya berdoa, jangan kecewa, proses akan membentuk kamu semakin kuat. Akhirnya apa? Saya tidak jadi ngomong dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala. Saya tetap menjalankan proses sampai hari ini. Kalau saya sudah meninggalkan 13 yang tahun yang lalu, saya tidak bisa berkhotbah di sini, saudara. Ya, itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Kita mau belajar hadapi segala suatu proses dengan kekuatan Tuhan. Memang enggak mudah, saudara, tapi kita mau hadapi. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita akan menjadi pemenang, kita akan menjadi keluar sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik, song leader, singer. Meskipun kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan sana, mungkin tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tetap percaya Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Tuhan tidak pernah membuat pencobaan itu di atas kemampuan kita. Ujian pencobaan Tuhan izinkan, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan apabila kita jatuh. Tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat itu selalu menopang buat saudara dan saya. Amin. Biar naikkan pujian. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, Itu yang Kau sediakan bagiku. meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik. pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku itu mungkin bagi Allah. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita percaya dalam situasi sulit, tapi kasih karunia Allah, kesanggupan Allah tersedia buat kita. Belajar dari seorang prajurit, menguasai diri, tetap fokus, tetap semangat, punya jiwa untuk tetap berjuang. Seperti seorang olahragawan, tetap kita latih, ya latih diri kita, otot iman, pengharapan kita tetap terus tumbuh. Latih dengan beban-beban yang ada biar iman kita makin kuat. Pakai nutrisi, firman Tuhan, amin, amin. Menjadi semakin kuat dan kita belajar seperti seorang petani. Bekerja dalam pengharapan, bekerja dengan iman. Hari ini belum terlihat, tapi satu saat kita mesti melihat hasil dan buahnya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada malam hari ini. Kami diberkati firman Tuhan. Hari ini apapun situasinya, satu hal yang kami percaya, kesanggupan yang datang dari Tuhan, kasih karunia Allah berlimpah, tersedia buat setiap kami. Sebab itu tidak ada alasan kami patah semangat. Kami mau tetap bangkit, kami mau tetap semangat, kami mau tetap berjuang. Kami mau terus belajar, berlatih, kami akan kerjakan segala sesuatu dengan iman dalam pengharapan. Dan kami pasti akan melihat sesuatu yang besar itu terjadi. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan setia, Tuhan berkuasa melakukan jauh lebih dari apa yang pernah kami impikan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan hikmat Tuhan turun atasnya, Tuhan pakai lebih lagi menjadi berkat. Berkati keluarga, berkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapak, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sesuatu yang ilahi sudah masuk dalam hidup kami, mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa, kami bersyukur, semua diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara, kita dengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Mari jemaat Tuhan, ikutilah Holy Land Trip, Jerusalem, Hermon, Dead Sea, dan beberapa tempat lainnya. Holy Land Trip akan dilaksanakan tanggal 23 Februari hingga 4 Maret 2023 dengan biaya sebesar $2.560. Bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi Ibu Hermin di 0812 2628 4122. Gereja akan mengadakan baptisan air pada minggu pertama di bulan Februari. Bagi jemaat yang akan dibaptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah WBI akan dilaksanakan hari Selasa 24 Januari 2023 pukul 5 sore. Basar Poin Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 17.15. Donor darah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang mau ikut donor darah bisa mendaftarkan diri ke admin gereja. Pasda atau pasukan doa Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pada pukul 4 sore. Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk perjalanan Holy Land sudah ditutup ya karena pendaftaran sudah cukup, ya pesertanya sudah
lebih gitu ya, nggak bisa terima lagi. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa ya, kita akan terus persiapkan diri untuk kita terus bertumbuh dan menjadi kuat. Ibu-ibu jangan lupa WBI hari Selasa di tempat ini kita mau ya menjadi semakin kuat dan bijaksana para wanita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku sayang, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila kau tak besertaku, bila Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita pada Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mau tetap jalan dengan Engkau. Kami tidak bisa jalan sendiri. bimbinglah aku dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah aku sayang waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ramashandaya Ramaya Ramashandaya Kindia Ramasya 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 Kindia Rama. Ayo sebelum kita terima berkat Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sika para lama Kindia Ramasande. Mari semua berbahasa roh. Shikapa rapa sekapa ya rama sandaya. Kerapa sekapa ya rapa sekapa ya rama sandaya. Kia rapa sekapa ya rama sandaya. Kia rapa sekepa rapa sekapa ya rama sandaya rama sandaya. Kia rala wala 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 wasikapa ya. Kia rala wasekapa ya rama seka rama sandaya. Oria wasiara wasiara wasekapa ya rama sandaya rama seke. Kia rama sandaya rama sandaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan yang datang daripada-Mu turun atas kami. Supaya mata kami terus melihat wajah Tuhan yang menyinari setiap kami. Memberikan kami kekuatan, keberanian menghadapi hari esok. Dan kami percaya Kau karuniakan iman buat setiap kami. Supaya kami jalan dengan Tuhan dari langkah setiap hari. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari iman kepada iman. Dan kami akan melihat Tuhan mengubah padang gurun itu seperti Taman Eden. Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang beribadah pada malam hari ini. Dan biarlah persekutuan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menyertai kami semuanya. Kami membawa persembahan kami
Kami membahas syukur kami kepada Tuhan di rumah Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami yang kami bawa. Semuanya datang dari Tuhan. Dan kembali biarlah ini boleh memuliakan Tuhan. Persepuluhan yang kami kembalikan dengan taat. Satu tanda iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau sanggup membuka tingkap langit. Mencurahkan berkat. Menghadir setiap belalang pelap dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan kasih karunia Allah turun atas kami semua. Hidup dalam perjalanan ini menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pulang dengan berkat kasih karunia Allah dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Dia datang kembali. Kasih karunia memimpin kita, berkat yang terbaik dicurahkan, dilimpahkan atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang diberkati. Mari semua berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Selamat malam. Selamat tahun baru. Gongsi pacai Bapak Ibu. Tuhan berkati. Sehat selalu.